Puji Tuhan, kita mau terus berfokus pada Tuhan, kita mau lebih lagi mengenal Tuhan melalui setiap pujian yang kita sampaikan. Karena kita rindu Tuhan hadir bersama kita, di dekat kita. Kita mau lebih dalam lagi. Kita mau lebih lagi merasakan hadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau katakan satu hal Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu.
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Lebih lagi segala di dalam hidup, kerajaanmu, Kaulah selama hidup. Kami mau kasih-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Katakan Kaulah dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Layanku pada selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Oh kasih, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kasih-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Amin, amin. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami memuji Engkau. Terima kasih untuk kesempatan kali ini Tuhan kami beribadah. Walaupun masih dalam keadaan ibadah online Tuhan, kami yakin percaya tidak mengurangi hadirat-Mu Tuhan di hati kami masing-masing. Urapi kami lebih lagi Tuhan, penuhi relung hati kami yang kosong Tuhan dengan hadirat-Mu. Karena kami akan dipuaskan, karena kami akan dilimpahi dengan sukacita hanya dari Engkau saja Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memasuki kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kami mau terus rindu untuk diajar. Kami mau terus mendengar kebenaran dari Engkau saja. Biar Engkau mau urapi hati, mulut, pikiran hamba-Mu Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan jadi pegangan buat kehidupan kami. Menjadi rema buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak henti-hentinya kami bersyukur. Kami rindu diajar oleh Engkau. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Salam saudara-saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah online. Dan minggu ini adalah minggu ketiga di bulan Agustus. Baik, saudara, untuk pembacaan firman Tuhan, kita akan mulai dulu dibuka dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan.
kalau pagi hari ini kami boleh kembali datang untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga telah mendengarkan puji-pujian yang dibawakan oleh anak-anak Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Di dalam kehidupan kami boleh melakukan aktivitas kami dengan penyertaan Tuhan yang sempurna adanya. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah urapan dari Tuhan menyertai hamba. Berkati setiap firman yang keluar dari mulut hamba. Pakai hamba menjadi saluran berkat Tuhan untuk kami semua yang mendengarkan khotbah pagi hari ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melanjutkan tema bulanan kita di bulan Agustus itu adalah kemerdekaan sejati. Dan minggu ketiga ini saya membawa tema yang berhubungan dengan kemerdekaan sejati, yaitu mengisi kemerdekaan dengan perbuatan-perbuatan yang bernilai kekal. Temanya mengisi kemerdekaan dengan perbuatan-perbuatan yang bernilai kekal. Yang terambil dari nasnya Galatia 5 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama atau kita dengarkan bersama-sama ya. Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Itu saudara-saudaraku nats kita pagi hari ini. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 2 minggu lalu saya juga membawakan yang berhubungan dengan kemerdekaan sejati itu, bahwa di dalam Yohanes 8 ayat 34 Yesus berkata, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, Yohanes 8 ayat 34, nanti saudara boleh buka lagi, bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, ketika Yesus telah menebus saudara, membebaskan saudara dari perbudakan dosa kepada kerajaan yang kekal, ya, kepada kerajaan surgawi, saudara, itu adalah sesuatu hal yang sangat boleh dikatakan di luar kemampuan kita, ya. Alkitab berkata, bukan karena kemampuan kita, itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, artinya saudara yang saya kasihi, posisi saudara dan saya sekarang setelah menerima Yesus, Yesus telah memindahkan kita dari hamba dosa sekarang menjadi hamba kebenaran. Ayo kita buka di dalam Roma 6 dulu ayat 18. Apa dikatakan firman Tuhan? Roma pasal 6 ayat 18 dikatakan demikian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang saudara dan saya sudah menjadi hamba kebenaran. Apa artinya hamba kebenaran? Yesus berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 3. Ya. Dan Yesus berkata apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya kebenaran itu yaitu Yesus. Nah, sekarang posisi saudara dan saya adalah hamba Yesus. Amin, saudaraku. Biar supaya kita tahu, yang tadinya adalah hamba dosa, artinya tunduk kepada kemauan si iblis. Nah, sekarang kita sudah beralih menjadi hamba Yesus, saudara-saudaraku. Dan posisi kita sekarang sudah menjadi warga negara surgawi. Amin, saudaraku. Filipi 3 ayat 20. Paulus berkata bahwa kewarganegara kita adalah surgawi. Memang secara jasmani kita di bumi ini warga negara Indonesia. Ya. Nah, betapa founding father kita, ya, bapak-bapak bangsa kita berjuang dulunya, ya, untuk memperebutkan Indonesia ini supaya merdeka, yang kita akan rayakan hari Selasa 2 hari lagi, hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76, saudaraku. Betapa mereka begitu berkorban, saudaraku, untuk keluar dari penjajah, baik dari Belanda, Jepang, gitu, saudara-saudaraku, ya. Nah, itulah yang dilakukan Yesus bagi saudara dan saya.
bukan karena kemampuan kita, tidak. Ya, Efesus 2 ayat 8, hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, saudara dan saya dibebaskan dari perbudakan dosa, masuk menuju warga surgawi, saudaraku. Itu dia. Nah, pagi hari ini saya mau menekankan ada dua kata kunci di dalam perbuatan-perbuatan yang bernilai kekal, saudaraku. Ini dia. Ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah, ya, layanilah oleh kasih. Itu dua kata kunci, saudaraku. Perbuatan-perbuatan kekal adalah dengan melayani dengan kasih. Sebab kasih tidak berkesudahan, dikatakan ya di dalam 1 Korintus 13 ayat 8. Nubuatan akan berakhir, pengetahuan akan berakhir, tapi kasih tidak berkesudahan. Nah, saudara, waktu saya mau mencoba mengambil bahasa asli dari Galatia 5 ayat 13 itu, coba kita lihat bersama-sama di dalam Alkitab versi King James Version. King James Version berkata begini, saudaraku. For brethren, you have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. Ya. But by love serve one another. Artinya dengan kasih kita melayani yang lain. Nah, di dalam Alkitab New International Version NIV dikatakan, you my brothers, we call to be free, but do not use your freedom to indulge the sinful nature. Sinful nature artinya flesh, kedagingan ya. Rather, serve one another in love. Dua kata kunci, serve in love. Ya. Nah, lalu kalau saya buka lagi, saudaraku, kata-kata serve di sini melayani di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu adalah dari kata doulos, saudaraku ya, dari kata doulos, ya. Apa doulos? Itu hamba. Nah, maka saudaraku, sekarang kita menjadi hambanya Yesus, ya. Amin, saudara ya. Yang tadinya hamba dosa, sekarang kita menjadi hamba. Dan hamba Yesus adalah hamba untuk melayani, ya, kepada orang-orang, terlebih orang yang belum menerima Yesus. Memang saudara dan saya secara umum ada tugas kita, ya, yaitu untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Itu adalah tugas semua anak-anak Tuhan. Dan ada juga pelayanan kita yang tersendiri, yang khusus, yang memang Tuhan berikan kepada kita. Amin, saudaraku. Ada Tuhan memberikan pelayanan khusus sebagai pendeta, gembala, ya, ataupun yang lain. Ada juga di dalam pekerjaan, kita juga menjadi pelayan Tuhan juga, ya. Itu dia. Jadi ada secara umum, ada dan secara khusus, saudaraku. Nah, jadi saudaraku, kita melayani dengan kasih. Dan kata kasih saya periksa di sini, saudaraku, itu adalah agape, ya, bukan eros, ya, bukan storge, bukan philia, tetapi kata agape. Agape itu adalah kasih dari ilahi, saudaraku, yang tidak terikat, ya, tanpa pamrih, gitu, saudaraku. Itulah kasih agape itu, dan itu adalah supranatural, itu, saudaraku, yang tidak bisa kita peroleh, saudaraku. Amin, saudaraku. Itu hanya datang dari Tuhan Yesus yang memberikan kasih itu kepada saudara dan saya. Nah, pagi hari ini kita diingatkan untuk mengisi kemerdekaan dengan perbuatan-perbuatan yang bernilai kekal, saudaraku. Tadi sudah saya sampaikan bahwa perbuatan yang bernilai kekal itu adalah perbuatan dengan kasih. Itu harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita, saudara. Tindakan kasih itu harus kita sebarkan di mana saudara dan saya berada. Apakah engkau seorang karyawan, pegawai negeri? Apakah engkau seorang pegawai swasta, BUMN, BUMD, pengusaha, pelajar, mahasiswa S1, S2, S3, ya, ataupun engkau seorang ibu rumah tangga, ataupun engkau seorang
anggota DPR, dan sebagainya. Bahkan apakah engkau juga pembantu rumah tangga. Kita harus menyebar atau menebar kasih agape itu, saudaraku. Itu dia. Untuk mengisi kemerdekaan itu, kita harus melayani orang lain dengan kasih, saudara. Oh, ada banyak orang setelah dimerdekakan dari perbudakan dosa, ya, dia tidak serius untuk melayani orang lain, saudaraku. Padahal saudara dipanggil dan saya itu adalah untuk memberitakan kasih Tuhan, dikatakan di dalam 1 Petrus 2:9. Sebab kamu adalah imam-imam yang kudus, yang dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan perbuatan yang besar. Kamu adalah bangsa yang terpilih, dikatakan. Imamat yang raja nih. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Untuk apa? Memberitakan kasih itu. Memberitakan Injil. Sebab Injil adalah kabar baik. Kasih yang bisa memindahkan orang dari perbudakan dosa menjadi hamba kebenaran. Amin, saudaraku. Itu. Kadang-kadang kita terlena, ya, atau terserap dengan keadaan-keadaan yang ada sekarang ini. Kadang-kadang kita larut, ya. Saya tidak mengatakan kalau kita sudah menerima Yesus, kita harus tinggalkan semua pekerjaan kita. Tidak. Tetapi mari kita, apakah kita tadi sebagai seorang karyawan, ya, baik di PNS atau swasta atau BUMN, BUMD, pengusaha dan lain-lain, kita harus menunjukkan kasih itu kepada semua orang di mana kita berada. Artinya kita membawa surga itu ke bumi ini, saudaraku. Sebagaimana Yesus berdoa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itu, saudaraku, kita ingin mendatangkan kerajaan surga itu ke bumi ini, saudara. Dan itulah yang dikatakan Vance Havner, seorang penginjil dari Southern Baptist, berkata, jika engkau seorang Kristen, kau bukanlah warga dunia ini yang sedang berusaha masuk surga. Dikatakan, saudaraku. Ya, Vance Havner ini melayani Tuhan selama 70 tahun, ya. Hidup dari 1901 sampai 1986. Usia 85, tetapi selama 70 tahun dia sudah melayani Tuhan. Dan di dalam pengalaman kehidupannya, dia mengambil suatu kata-kata yang bijak yang berkata, jika engkau seorang Kristen, kau bukanlah warga dunia ini yang sedang berusaha masuk ke surga, dikatakan, saudara. Melainkan kau adalah warga surga yang sedang berjalan melewati dunia ini. Itu, saudaraku. Kita adalah warga surgawi, saudara, secara rohani, ya. Saya waktu membaca kata-kata Vance Havner ini, saya tergugah. Dan memang benar, saudaraku, saudara dan saya adalah warga negara surga yang harus membawa surga itu di mana kita berada. Amin, saudaraku. Jangan malah jadi terbalik, malah jadi batu sandungan, menjadi omongan. Biarlah pagi hari ini, saudara-saudara dan saya boleh diingatkan oleh Tuhan bahwa kemerdekaan yang saudara dan saya miliki itu sangat berharga, saudaraku. Sangat berharga, ya. Kalau founding father kita, mereka berjuang, berkorban, saudaraku, dengan nyawa mereka. Dan itulah yang dilakukan Yesus kepada saudara dan saya. Yesus yang adalah Allah, dia harus berinkarnasi menjadi manusia, ya. Karena Allah nggak bisa mati, maka dia harus menjadi manusia supaya dia bisa mati untuk menebus saudara dan saya. Itulah harga yang begitu mahal, ya, yang untuk memindahkan saudara dari perbudakan menjadi orang yang bebas, yang free. Saudara-saudaraku, arti kata bebas juga bukan sebebas-bebasnya, ya, bukan bablas, tetapi tetap di dalam koridor pimpinan Tuhan, saudara. Kita bisa tahu betapa kehidupan kita, ya, yang menjadi hamba atau dibatasi. Orang yang hidup
di dalam perbudakan itu kehidupannya dibatasi. Amin, saudaraku. Nggak bebas. Sama halnya dengan kita ini. Ya. Karena COVID ini, pemerintah membuat suatu kebijakan PPKM. Kita, pergerakan kita nggak bebas. Nggak enak. Ya, secara daging. Waduh, kurang nyaman. Tapi itu yang terbaik demi untuk menjaga, membasmi atau mengurangi penyebaran COVID-19, saudaraku. Ya, sebelum COVID ini, saudara, kita bisa bebas, bisa jalan-jalan ke puncak, kemana aja, saudara, untuk refreshing. Tetapi kita tahu dalam kondisi yang seperti ini, kebebasan kita, saudara, dibatasi. Dan itu sangat tidak enak. Apalagi kita hidup di dalam dosa, saudaraku. Itu yang Paulus alami di dalam Roma 7. Dia mengungkapkan ketika ada keinginan baik yang ingin dilakukan, bukan kebaikan itu yang muncul, tetapi adalah yang tidak diinginkan, bahkan itu yang keluar. Kenapa? Karena waktu itu Paulus hidup bukan di dalam kasih karunia. Ya. Dia belum menerima. Itulah pengalaman Paulus di dalam Roma pasal 7 itu. Tetapi dia bilang syukur kepada Allah. Dia menerima kasih karunia Tuhan itu, saudaraku. Biarlah pagi hari ini, saudaraku, kita jangan terlena. Ya. Kita harus mengingat kembali bagaimana Yesus yang telah berkorban bagi saudara dan saya. Soekarno berkata di dalam pidatonya Jas Merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, dikatakan. Ya. Saya sangat setuju, saudaraku. Saudara dan saya, jangan sekali-kali melupakan bagaimana karya Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita harus kembali, ya, memikirkan bagaimana kasih Tuhan itu yang begitu mulia, yang begitu besar, yang mengosongkan dirinya, yang dia menikmati kekuasaan di surga maupun di surga, saudaraku, dan dia turun ke bumi ini untuk menderita. Ya. Itu jas merah, kalau Soekarno mengatakan. Jangan sekali-sekali kita meninggalkan sejarah. Jangan sekali-sekali kita meninggalkan karya Kristus yang telah dia perbuat bagi saudara dan saya. Ada amin, saudaraku? Itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana agar nilai-nilai kekekalan itu tetap ada di dalam hidup saudara dan saya? Itu, saudara. Ya. Seperti yang saya katakan bahwa kita adalah warga surgawi, seperti kata Vance Havner, ya, yang sedang berjalan melewati dunia ini, ya. Bukan warga dunia yang sedang berusaha masuk surga, dikatakan, ya. Katakan, saya ulangi lagi, Vance Havner berkata, jika engkau seorang Kristen, kau bukanlah warga dunia ini yang sedang berusaha masuk ke surga, melainkan kau adalah warga surga yang sedang berjalan melewati dunia ini. Ya, saudaraku. Jadi misi kita, saudara, adalah untuk membawa surga itu di tengah-tengah bumi ini, di tengah-tengah lingkungan saudara dan saya. Nah, ada dua hal, saudaraku, agar nilai-nilai kekekalan itu, kasih itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Pertama adalah, mari kita terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Galatia 2 ayat 21. Mari kita buka. Galatia 2 ayat 21 dikatakan oleh Paulus, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi Paulus, saudaraku, menerima kasih karunia itu. Itu, saudaraku. Dan di dalam 2 Petrus 3 juga ayat 18 dikatakan, mari kita buka 2 Petrus 3 ayat 18. Dikatakan begini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuh di dalam kasih karunia, saudaraku. Itu. Dan yang ayat berikutnya, saudara, coba kita buka di dalam Ibrani 12. Ibrani pasal 12 ayatnya ke-15 dikatakan begini. Ibrani pasal 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit
yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara-saudara, pagi hari ini kita diingatkan saudara, supaya kita jangan menjauhi kasih karunia. Apa artinya saudaraku? Kita selalu bergantung kepada Yesus. Sebab Alkitab berkata dan Paulus berkata, kita tidak akan mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik dari diri kita. Kenapa? Karena kita sudah masuk di dalam dosa, dan dosa itu tidak memampukan kita untuk melakukan hal-hal baik. Jadi artinya hanya dengan kasih karunia Tuhan, hanya dengan memohon, Tuhan memberikan saudara dan saya kekuatan. Itu saudara. Artinya kita bergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada diri kita sendiri, merasa seolah-olah hebat. Saudaraku ya, tidak bisa saudaraku. Dikatakan artinya apa? Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, yang mencemarkan banyak orang, saudaraku. Kalau saudara lihat di dalam pelayanan Paulus pun dikatakan di dalam Filipi 1 ayat 15 ayat 17, ada orang memberitakan Injil karena kedengkian, karena perselisihan, ya. Dan di Filipi 3 ayat 18 ayat 19 dikatakan karena masalah perut, ya. Artinya mereka sudah terkontaminasi dengan dunia ini, saudaraku. Ada. Coba kita buka saudaraku. Filipi 1. Filipi 1 ayatnya yang ke-15. Filipi pasal 1 ayat 15-17. Dikatakan ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara, saudara. Ada. Nah, kalau kita pikir-pikir kenapa? Why? Kenapa itu terjadi, saudaraku? Karena mereka tidak hidup lagi di dalam kasih karunia Tuhan, saudaraku. Mereka tidak bergantung lagi kepada Tuhan. Tuhan sudah mulai mereka geser. Dengan apa? Dengan egonya, saudaraku. Hati-hati, saudaraku. Coba kita evaluasi kehidupan kita. Kalau kehidupan kita sudah menjadi cemar, sudah membuat orang tidak terberkati, maka hati-hati. Artinya saudara dan saya sudah jauh dari kasih karunia. Dan itu yang kita baca tadi adalah apa? Akan menimbulkan akar pahit, menimbulkan kerusuhan, dan mencemarkan banyak orang, saudaraku. Jangan sampai itu, saudaraku. Ya. Yang kedua, bagaimana agar nilai-nilai kekekalan itu tetap dalam kehidupan saudara dan saya adalah hidup dalam pimpinan roh. Hidup dalam pimpinan roh. Galatia 5 ayat 16 dikatakan. Mari kita buka, saudaraku. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, saudara. Saudara, mari kita kupas sedikit. Apa faedah atau apa manfaat daripada hidup dalam roh, saudaraku? Mari kita buka Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11, saudaraku. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Itu rahasianya, saudaraku. Ketika kita hidup dalam pimpinan roh, roh itu katanya apa? Menghidupkan. Yang tadinya tubuh kita ini sinful nature, ya, artinya memang yang dari sononya berdosa, ya. Walaupun memang kita sudah dipindahkan, ada power, ada kuasa yang Tuhan berikan untuk memindahkan itu ke suatu warga negara surgawi, kan gitu, saudaraku. Tetapi sinful nature itu selama kita masih di bumi ini masih terus
ingin merongrong saudara dan saya. Dan satu-satunya cara adalah kita hidup di dalam roh, dikatakan. Sebab apa? Sebab roh itu mampu menghidupkan tubuh kita ini, yang sinful nature ini, saudaraku. Dan di ayat 13, Roma 8 ayat 13 itu dikatakan lagi, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi artinya saudaraku, roh itu memampukan kita, memampukan saudara dan saya untuk mematikan keinginan-keinginan daging, saudara. Amin, saudaraku. Itulah hidup di dalam roh, itu artinya, saudara. Nah, maka kalau kita hidup di dalam roh, apa artinya? Artinya kita mau dipimpin oleh roh. Bagaimana cara dipimpin oleh roh? Tidak lain adalah kita terus menggali firman Tuhan, saudaraku. Sebab firman itu adalah roh yang menghidupkan. Amin, saudaraku. Itu. Selalu minta kerinduan kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan kerinduan itu bagi saudara dan saya untuk terus membaca firman-Nya. Hanya itu, saudaraku. Hanya kita dengan membaca firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan teliti, dengan baik, maka kita akan hidup di dalam pimpinan roh. Nggak akan mungkin kita bisa dipimpin oleh roh kalau kita jarang membaca firman Tuhan. Nonsen, nggak mungkin, saudara. Amin, saudaraku. Itu dia. Jadi agar saudara dan saya tetap memiliki nilai-nilai kekekalan. Apa tadi nilai kekekalan itu? Adalah kasih. Ya. Karena kasih adalah tidak berkesudahan, dikatakan. Ya. Pengetahuan akan berakhir, nubuatan akan berakhir, tetapi kasih tidak berkesudahan. Iman, pengharapan, dan kasih dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Dan yang paling hebat adalah kasih, dikatakan. Amin, saudaraku. Amin. Biarlah pagi hari ini, saudara-saudaraku, saudara dan saya boleh mengisi kemerdekaan sebagaimana Indonesia yang telah merdeka. Ya, para pemimpin-pemimpin kita selalu menggaungkan agar kita, anak-anak bangsa ini, melakukan yang terbaik untuk bangsa kita, saudara. Mengisi kemerdekaan dengan bekerja yang baik. Sebagai karyawan bekerjalah dengan baik, sebagai siswa belajarlah dengan baik, mahasiswa juga begitu, saudara. Ya, dimanapun kita berada, kita harus melakukan yang terbaik. Sebab firman Tuhan juga berkata, apapun yang kamu perbuat kepada orang, perbuatlah itu seolah-olah kepada Tuhan, dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 24, saudara. Jadi apapun yang saudara dan saya lakukan, itu sebetulnya kita lakukan untuk Tuhan, saudara. Amin, saudaraku. Amin. Mengisi kemerdekaan dengan perbuatan-perbuatan yang bernilai kekal, saudara. Itulah maknanya. Artinya kita melakukan perbuatan-perbuatan dengan kasih, saudara. Dimanapun saudara dan saya berada, kasih yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya, itulah nilai-nilai kekekalan itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini ya Tuhan, kami telah mengupas firman-Mu, di mana kami mengambil tema mengisi kemerdekaan dengan perbuatan-perbuatan yang bernilai kekal. Tuhan telah menaruh nilai-nilai itu dalam hidup kami. Dan nilai kekekalan itu adalah kasih yang sempurna ya Tuhan. Kasih agape yang tidak dapat kami dapatkan di dunia ini. Hanya karena dari Tuhan saja. Karena kasih itu adalah kasih supranatural. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami boleh diajar bagaimana agar kasih itu ada tetap di dalam kehidupan kami. Yaitu supaya kami tetap bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Artinya Tuhan, kami bergantung kepada Tuhan saja. Bukan karena kekuatan kami ya Tuhan. Karena kami tahu kami tidak mampu dengan melakukan
kemampuan, dengan kekuatan kami Tuhan, tetapi dengan Tuhan yang adalah Tuhan pencipta semesta memampukan kami lewat Roh Tuhan, Roh Kudus yang Tuhan telah taruh dalam hidup kami. Dan itulah yang memimpin kami ya Tuhan, mengajari kami, menuntun kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini, buat kesempatan yang indah ini. Kami tahu ini bukan kebetulan tetapi semua dalam rencana Tuhan. Terima kasih juga buat orang-orang yang telah ambil bagian sehingga pelayanan ini boleh terjadi ya Tuhan. Berkatilah setiap orang yang mengambil bagian ya Tuhan. Berkati pekerjaan, bisnis, apapun profesi mereka ya Tuhan. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Terima kasih, kami tetap berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kalau pada hari Selasa nanti tanggal 17 kami merayakan kemerdekaan kami. Kami tahu itu Tuhan hasil dari perjuangan dari founding father kami ya Tuhan. Mereka telah berkorban ya Tuhan. Biarlah semua rakyat Indonesia boleh sungguh-sungguh meresapi, mengisi kemerdekaan ini Tuhan, dengan melakukan pekerjaan masing-masing dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak bangsa yang selagi belajar, Tuhan berkatilah, berikan kepintaran bagi anak-anak di Indonesia ini, terlebih Tuhan moral yang takut akan Tuhan, sehingga negara ini boleh maju Tuhan dengan dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami percaya kalau banyak orang yang takut akan Tuhan melakukan kehendak Tuhan, maka kami percaya disitulah berkat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, segala puji syukur hormat bagimu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, serta pertolongan, penghiburan, pengurapan, dan persekutuan daripada Roh Kudus dari mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Yesus dengan segera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.